Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, la tarawunal jahim, thumma la tarawunaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ucapan yang terbaik ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Begitu banyak Allah telah memberikan nikmat pada kita, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita ini, niscaya kita tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah itu. Hari ini kembalilah minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, di mana kita rasakan Allah begitu banyak memberikan nikmat pada kita, terutama ketetapan nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, sehingga Allah telah melakukan kita untuk salat Jumat bersama-sama ini. Hadirin, salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, juga kita umatnya yang insya Allah tetap konsisten dan komitmen dalam penegakan adinullah al-Islam di muka bumi ini sampai Allah panggil kita semuanya. Hadirin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang merupakan sebuah hasil ibadah kita kepada Allah saja. Ibadah yang wadih, jelas dan sahih, benar. Maka siapa saja di antara kita ibadah yang wadih, jelas dan sahih, maka sesungguhnya pasti Allah akan tetapkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nataizul ibadah at-taqwa. Bahkan satu-satunya hasil dari ibadah itulah takwa. Jadi takwa adalah bukan simsalabim. Takwa adalah kita terus-menerus beribadah kepada Allah dengan wadih, jelas dan sahih tadi. Maka kita lakukan semuanya. Pastilah Allah akan tetapkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Memulai diri kita senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya. Seluruh perintah-perintahnya kita taati. Dan seluruh larang-larangnya juga kita hindarkan. Perintah dan larangan dari Allah semuanya itu. Makanya saudara-saudara, insya Allah sehabis salat Jumat ini, karena kita sudah memulai ibadah dengan cara baik dan benar, insya Allah Allah tetapkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal memang sangat bersahaja. Betapapun Nabi orang yang kaya raya. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu lapar supaya itu makan miskin, tidak. Nabi orang yang kaya raya. Terbukti saudara-saudara ketika Nabi melamar Khadijah, itu bawaannya dengan 700 ekor unta saudara-saudara. Dengan maharnya 3 onta merah. Bayangkan kalau satu onta harganya 50 juta sekarang ini, kali 700, 3,5 miliar Nabi membayar itu. Dengan 3 onta merahnya itu, onta merah itu sekarang tuh Ferrari saudara-saudara. Kita bayangkan dengan mahar. Jadi memang kaya Nabi itu.
Tapi dalam kehidupan Nabi mencontohkan dirinya bersahaja. Seharusnya menjadikan contoh kepada umatnya, hidupnya biasa-biasa bersahaja. Menggunakannya dengan cara yang terbaik. Hartanya dengan cara terbaik dilakukan kepada siapa saja Nabi terbaik. Saudara, kebersahajaannya Nabi ini terlihat Nabi tidak pernah yang namanya itu ngangetin makanan, nggak pernah selama hidupnya. Kalau kita suka sekali mengulang kemudian makan diangetin beberapa kali itu. Memang waktu itu tidak ada kulkas, tidak apa. Tapi lihatlah kehidupan Nabi setelah waktu maghrib berakhir, maghrib berakhir, maka di rumah Nabi tidak ada makanan apa-apa. Sudah disedekahkan semuanya kepada orang lain. Itu kehidupan Nabi. Ini saudara-saudara, ketika kita ikut pada Rasul seperti ini, maka hidup kita memang kayak Nabi, saudara-saudara. Zaman sekarang memang kulkas sudah luar biasa. Tapi kehidupan umat Islam sekarang terjadi, sekedar Nabi itu, sekarang terjadi di Jerman, saudara-saudara. Eropa, khususnya di Jerman. Kalau Anda pergi ke Jerman sana, waktu maghrib, Anda membeli roti gratis, saudara-saudara. Seluruh, gratis. Tapi orang-orang Jerman karena memang sudah terbiasa kehidupannya enak, makmur dan sebagainya, nggak ada yang antri dan bahkan mungkin segan untuk melakukan antri untuk memberi. Tapi ketika Anda mampir ke toko roti, kalau sudah maghrib, gratis, Anda tidak bayar. Ini kehidupan Nabi. Nah, ingin saya ceritakan bagaimana Nabi itu bersahaja. Contoh, saya ingin memberikan satu contoh saja kepada kehidupan Nabi ini, buat kita bawa ke rumah. Suatu malam itu sudah pada Isya. Nabi kok terasa lapar. Dirinya merasa lapar. Dia bertanya pada Aisyah, Aisyah istriku, adakah makanan pada malam hari ini? Aisyah dengan penuh senyum mengatakan, bukankah ajaran kau ya Rasul? Waktu maghrib tidak ada makanan. Sudah kami bagikan semua. Tidak ada makanan di sini. Oh begitu. Baiklah kata Rasul. Aku hendak ke rumah mertua. Ke bapak kamu. Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin di sana masih mungkin ada makanan. Tapi betul-betul saya lapar. Keluarlah saudara Nabi keluar. Sampailah ke rumah Abu Bakar. Diketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar. Abu Bakar bertanya, ada apa? Gerangan seperti sekarang ini. Bangga Abu Bakar didatangi seorang Rasul. Nabi berbisik, Abu Bakar, saya lapar. Abu Bakar menangis, saudara. Ini saya sudah rapi, ingin ke rumah engkau. Barangkali di rumah engkau ada makanan. Saya juga lapar. Ingin ke rumah engkau. Nabi merasa apa berdua, akhirnya kata Abu Bakar, kita ke rumah Umar. Berdua. Barangkali Umar ada di sana. Berdua keluar, saudara. Rumah Abu Bakar itu keluar. Di tengah perjalanan bertemu dengan Umar. Karena prototipe kota Madinah waktu itu persis seperti apa ada yang sekarang di Masjid Nabawi seperti itu, rumah-rumah seperti itu, seperti sekarang. Seluasnya itu prototipe kota Madinah waktu itu. Bertemu di jalan Umar. Umar kaget, ahlan. Dua orang terbaik di dunia ini bertemu dengan saya di sini. Ada apa kalian ini? Hendak kemana? Nabi mengisyaratkan Pak Abu Bakar, bicaralah sama Umar. Saudara, Abu Bakar berbisik pada Umar. Tadi barusan Nabi bilang lapar. Datang ke rumah saya nggak ada makanan. Ketemu dengan engkau inilah katanya, hendak ke rumah engkau. Umar lebih menjerit lagi, saudara. Allahu Akbar. Saya juga hendak ke rumah kalian, karena saya juga lapar katanya. Bertiga lapar, saudara. Menangis Umar. Tapi Umar setelah menangis itu dia katakan, tenang. Tadi pagi saya melihat Abu Ayyub Al-Ansari, orang terkaya di Madinah. Saya lihat panen korma. Panen korma, tamar panen katanya. Abu Ayyub ini. Kita ke sana. Bertiga saudara ke sana dengan penuh harap akan disambut oleh Abu Ayyub ini. Setelah sampai di rumah Abu Ayyub, saudara, begitu kagetnya Abu Ayyub, ahlan. Mimpi apa saya semalam? 3 orang terbaik di dunia ini datang ke rumah saya. Ahlan, foto. Silakan. Dihamparkan hampar yang mewah. Silakan. Abu Ayyub roces terus keluarkan semua kurmanya, selesai dikeluarkan semua. Dikeluarkan. Silakan makan. Padahal enggak diminta. Emang tujuannya itu, mau makan. 3. Saudara-saudara, Nabi memakan buah korma baru setengah. Tapi Nabi menangis, saudara. Menangis terus itu. Abu Bakar sudah kadung memakan 1 korma. Melihat Nabi nangis, dia ikut nangis. Umar juga sudah termakan 1 korma.
Lihat keduanya menangis, Nabi menangis lagi. Tapi nggak ngerti semuanya itu. Umar, Abu Bakar nggak ngerti. Yang tidak mengerti lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Loh, kenapa kalian bertiga menangis? Apakah ada kekurangan saya menerima kalian ini, menservis kalian ini? Mohon maaf bila ada kekurangan. Kenapa menangis? Tidak bisa menjawab. Kecuali Rasul menjawab, saudara. Abu Ayyub, saya dari rumah tadi lapar. Tidak ada makanan apapun. Ke rumah Abu Bakar tidak ada. Ke rumah Umar tidak ada. Umar mengusulkan ke rumah engkau. Sekarang terhidang semuanya. Makanan ada semua ada di sini. Baru aku teringat dengan 1,5 butir korma itu. Baru teringat dengan sebuah ayat yang turun di Mekah, saudara. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Setelah mengakhiri ayat ini, ya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua menjerit, saudara, berempat menjerit. Kemudian pasti kamu akan ditanya, kata ayat ini. Nabi menjawab ini. Tsumma latus'alunna, kemudian pasti kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari yang Allah tentukan itu, 'anil na'im, dari nikmat-nikmat yang kamu terima itu. Pasti akan ditanya. Kata Rasul, satu nikmat saja kamu tidak bisa menjawab tentang pertanggungjawaban nikmat tadi. Neraka jahimlah kalian akan terima. Pantas kalau mereka menjerit menangis. Satu nikmat saja kalian tidak bisa menjawab tentang ini. Pasti kalian akan ditanya itu. Neraka jahim buat kalian itu. Pantas mereka berempat menjerit menangis itu, saudara. Ini kisah ini, saudara. Kisah-kisah nyata dari Rasulullah SAW. Bayangkan, saudara, dalam situasi kita seperti sekarang ini. Pandemi seperti sekarang ini. Pernahkah kita waktu kita makan atau apapun kita makan, pernahkah Anda bertanya pada ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Bahkan dengan mulut candaan dan sebagainya kita senantiasa, wah, luar biasa, alhamdulillah kita dapat nikmat luar biasa hari ini. Tapi tidak pernah Anda bertanya pada nikmat ini pasti Allah akan tanya nanti, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apapun yang kita makan, apapun yang kita pergunakan, pasti Allah akan pertanyakan tentang nikmat-nikmat ini. Saudara, ini masalah makanan saya, Nabi sudah contoh seperti itu. Ini masalah makanan. Makanya kenapa orang bertanya, kenapa ya Rasul ke waktu makan mengajarkan pada kita semuanya hanya perkara makan saja. Lihatlah doa Nabi waktu makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina adzabannar. Bayangkan, saudara, perkara makan saja wakina adzabannar. Angkat kami dari api neraka ya Allah. Perkara makan. Apakah kalian cukup dengan bismillah? Tidak, Nabi ajarkan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina adzabannar. Angkat dari neraka. Rupanya, saudara, hati-hati dalam makan itu. Di dalam makan itu ketika itu halal, maka surga nikmatnya akan kita terima. Tapi ketika makan itu kita barang-barang haram, maka sesungguhnya nar, api neraka yang kalian makan seperti itu, saudara. Makanya wakina adzabannar. Ini doa Nabi. Nah, saudara-saudara, mulai hari ini, saudara-saudara, bayangkan kita ketika kita mau melakukan apapun perbuatan kita, ingat baik-baik bahwa setiap perbuatan kita, apapun, pasti Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Apalagi kejahatan-kejahatan yang besar, saudara, bisa menghilangkan kenikmatan orang lain, Allah pasti akan pertanyakan dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Di dunia, Anda bisa mempertanggungjawabkan dengan cara yang luar biasa. Dengan mulut Anda bisa terbebas. Bisa terbebas dengan atau panggil pengacara yang luar biasa pandainya, pasti akan terhindar dari hukum dunia ini. Tapi di depan Allah, setiap orang tidak akan terhindar, tidak bisa menghindari tentang hukum Allah, karena setiap diri akan bertanggungjawabkan dirinya di depan Allah. Bahkan Allah sudah memberikan tahu kepada kita, mulut kita pasti akan terkunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtim, pada hari itu yang semua kita dikumpulkan semua oleh Allah itu, ingin diminta pertanggungjawaban. Nahtim, kata Allah, kami pasti akan tutup mulut mereka. Pasti akan ditutup mulut-mulut orang-orang, ditutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang akan berkata.
wa tashhadu arjum, dan kaki mereka yang akan menjadi saksi apa yang pernah mereka perbuat di dunia ini. Jadi nggak ada saudara-saudara, kalian mulut kita di dunia boleh kita andalkan, tapi di akhirat kita tidak akan bisa bertanggung jawab dengan mulut kita sekalipun. Justru tangan, kaki, seluruh pejabat ini akan berbicara depan Allah. Bahwa inilah sebagai saksi bahwa perbuatan kita seperti itu. Saudara, satu lagi yang ingin saya sampaikan dengan kehidupan bersahaja ini. Betapa Nabi seperti itu, orang kaya bersahaja. Tapi Nabi dalam kehidupan selama hidupnya, sejak beliau mendapatkan pangkat kenabian itu, Nabi sekalipun, ini akhlak perlu kita tiru, sekalipun Nabi tidak pernah menghina makanan, nggak pernah. Nabi nggak pernah menghina makanan. Ketika Nabi suka makan, nggak suka dibiarkan. Artinya dibiarkan, tidak menyakiti orang lain. Berkali-kali kita berikan contoh bagaimana Aisyah memberikan air kepada Nabi dengan rasa asin dan seterusnya itu. Tapi Nabi tetap melakukan makanan, tidak pernah menghina makanan. Nah, kalau kita, saudara-saudara, kita setiap saat kita menghina makanan. Setiap saat. Saudara, saya undang ke rumah saya nanti sore. Makan-makan begitu. Ada syukuran, datang. Begitu kita datang, kita kasih nasi box. Karena kondisi seperti ini. Itu menghina. Ya, jauh-jauh datang ke sana, cuma nasi box doang. Menghina saudara-saudara kita. Nanti Ramadan, Anda sudah bersepakat dengan keluarga, kita ke restoran yang mewah. Satu restoran bahkan 5 atau 10 juta dengan keluarga, 2 atau 3 mobil. Begitu makan selesai, bersenang-senang makan, nikmat sebetulnya. Begitu pulang sampai mobil, apa yang dikatakan mereka itu untuk dikatakan, wah, masakannya gitu aja ya, masih enakan masakan mama. Sudah habis sudah makan itu. Tapi kita tetap menghina makanan itu. Dan ini kehidupan kita senantiasa menghina makanan apapun yang kita. Nabi sekalipun tidak pernah. Pernahkah Anda mendengar Nabi menghina makanan? Tidak akan pernah. Lihat seluruh kitab itu tentang Nabi. Tidak akan ada temukan Nabi menghina satu kali pun. Menghina makanan yang disaudarakan pada beliau itu. Saudara-saudara, mudah-mudahan dengan contoh khutbah yang singkat ini, insya Allah, Allah jadikan kita semuanya. Kita siap-siap mempertanggungjawabkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah, Allah akan jadikan menjadi kita ini menjadi orang-orang yang takwa, insya Allah menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa liwalidayya walidaykum wa sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Qimis shalah.